Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enggak ada surat Anas. Ampun sekalian. Enggak ada. Itu ya. Nah, tapi sebenarnya siapakah yang mendidik manusia itu? Adalah Allah tadi. Jadi kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti Allah akan sedikit demi sedikit itu akan mentarbiyah kita, mendidik kita. Nah, kita mengakui di sini Allah sebagai pencipta. Nah, orang-orang Arab jahiliyah juga mengakui Allah sebagai pencipta. Jadi walaupun dia itu musyrik, beragama Arab jahiliyah tadi, beragama agamanya ya, penyembah berhala ya. Tetapi dia percaya bahwa Allah itu, namanya juga Allah itu, Tuhan itu sebagai pencipta ya. Nah, ini tauhid yang diakui oleh semua orang-orang kafir juga. Jadi tidak cukup kalau kita bertauhid rububiyah ya, Allah sebagai pencipta. Karena semua anak TK juga ditanya, siapa yang menciptakan alam? Akan menjawab siapa? Allah. Ya, sudah ngerti dia itu, tapi bagaimana pengertiannya itu? Nah, tadi ya. Oleh sebab itu tidak cukup, harus kita percaya bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, kemudian pemelihara, sehingga tidak boleh ada kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul, Dewi Sri dan sebagainya. Nah, kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid kecintaan, bahwa hanya Allah lah yang diibadahi, hanya Allah lah yang dicintai. Wah, kabur benar Mbak Indri ya. Dalam surat selain daripada surat Anas tadi, ada surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, kalau bisa dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika
ketika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa asiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalunik taraftumuha, dan harta yang engkau usahakan, wa tijaratun tasawna kasadaha, dan perniagaan yang engkau takut kerugiannya, wa masakina tardaunaha, dan tempat tinggal yang engkau senangi, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, jadi ini kayak ayat ancaman. Kalau bapak kamu, ibu kamu, saudara kamu dan sebagainya itu sampai semua disebut di sini, keluarga, harta, tempat tinggal, pasangan, ya, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah itu mendatangkan sesuatu, gitu ya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Nah, ini lanjutannya tadi ilahin nas. Jadi Allah itu ingin supaya dia dicintai nomor satu. Ya, jadi satu cinta pada Allah, dua cinta Rasulullah, ya, tiga cinta ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Gitu ya, Allah, Rasul. Tapi di situ tidak disebut ya jihadnya ya. Tapi dalam ayat ini, dalam lagu itu jihadnya tidak disebut, susah mungkin ngarangnya ya. Tapi dalam ayat ini disebut berjuang di jalan Allah. Nah, itu artinya Allah menginginkan bahwa yang paling dicintai oleh kita semua itu adalah Allah, kemudian Rasul. Jadi kalau kita kehilangan selain itu tidak masalah. Pokoknya kita tidak kehilangan Allah dan Rasul dan perjuangan. Ya, jadi kalau kita kehilangan rumah, buat nopo-nopo, nanti diganti rumahnya. Kalau kita kehilangan suami, yang buat nopo-nopo, ya. Kalau kita kehilangan harta, perniagaan dan sebagainya. Tapi kalau sampai Allah yang hilang, wah, rugi. Pasti kita hancur. Nah, karena oleh sebab itu kita semua harus mendudukkan Allah itu nomor satu, paling penting. Karena apa? Semua yang di dunia ini namanya fana. Fana itu sesuatu yang akan sirna. Kalau kita punya suami, bisa jadi juga suatu saat hilang, ya, meninggal atau pergi dan sebagainya. Orang Madura itu paling susah. Kalau dia kerja nelayan, tiba-tiba hilang, gitu ya. Nah, kalau kita punya rumah bisa jadi terbakar sebagainya. Oleh sebab itu harus meletakkan Allah, ya, tauhid uluhiyah. Jadi tauhid di dalam kecintaan, di dalam keutamaan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapat hidayah bahwa kita itu pakai jilbab, nah kemudian suami kita tuh bilang, "Oh, pakai jilbab kamu, Aywan nggak pakai jilbab." Nah, tapi ada temen itu akhirnya jilbabnya dibuka. Kalau setiap 17 Agustus juga dibuka karena rambutnya bagus panjang. Nah, itu berarti tauhidnya kurang, ya. Masih lebih mencintai suami gitu daripada Allah yang memerintahkan untuk haluan. Ada karena politik juga begitu. Kurang dapat jabatan, kecintaannya pada Allah itu hilang. Ada ketakutan, mungkin auzubillah dia korupsi, dia salah di dalam mengambil kebijakan, akhirnya dia beralih titik tumpu begitu ya. Jadi tidak lagi memperjuangkan Allah dan lain sebagainya. Itu kita lihat kalau di dalam perpolitikan itu seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid mulkiyah. Tauhid mulk itu artinya kerajaan. Jadi di dalam Islam itu tauhid, ya, keyakinan yang tunggal bahwa kerajaan itu adalah milik Allah. Hanya tauhid mulkiyah ini menimbulkan katanya itu sifat ekstremitas, ya, harus Islam.